Shalom, haleluya. Terpuji nama Tuhan, Bapak, Ibu, Saudaraku kasih Tuhan Yesus Kristus. Malam ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan tentang kehidupan di masa yang akan datang. Di mana ada sebagian orang juga pernah menanyakan kepada saya, apakah di dalam kerajaan sorga itu ada pernikahan, ada perkawinan, atau adakah di sorga itu kawin mengawinkan? Saudaraku yang dikasih Tuhan, malam ini kita mau sama-sama melihat, mendengar, menjawab dari firman Tuhan ini. Apa yang firman Tuhan katakan tentang perkawinan yang ada di sorga. Nah, maka tema firman Tuhan malam ini saya ambil judul, benarkah di sorga ada perkawinan dan mengawinkan? Untuk lebih jelasnya, saudara akan mendapatkan satu jawaban yang berdasarkan Alkitab, supaya menjadi renungan kita semuanya. Terpuji nama Tuhan. Baik, sebelumnya saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, Allah yang kami permuliakan di dalam nama Tuhan kami Yesus. Sebentar Tuhan, kami mau mendengar, menerima firman-Mu tentang kerajaan Engkau Tuhan, di mana kami mendengar sebagian berita Bapa bahwa di sana ada kawin dan mengawinkan Tuhan. Kami mohon petunjuk dan kebenaran yang dari Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau membuka hati dan pikiran kami Tuhan, supaya kami mengerti Bapa semua rencana-rencana Engkau Tuhan. Biarlah semua tubuh jiwa roh kami, pendengaran kami serahkan ke dalam tangan Engkau Bapa. Khususnya yang mendengar, yang melihat acara ini Tuhan, Bahtera 88, kami serahkan hati dan pikiran mereka ke dalam tangan Engkau. Engkau berikan kepintaran, hikmat, akal budi, pengetahuan yang dari sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba siap Tuhan, dan kami juga siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Terpuji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seperti yang saya katakan tadi, tema firman Tuhan malam ini adalah, apakah di sorga ada kawin dan mengawinkan? Atau benarkah di sorga itu ada kawin mengawinkan? Ada beberapa orang menanyakan kepada saya hal seperti ini. Pak Pendeta, adakah di sorga itu kawin dan mengawinkan? Saya ini bingung, saudaraku kasih Tuhan. Sorga itu tempat suci, tempat kudus. Tetapi apakah benar di sorga itu ada kawin dan mengawinkan? Nah, untuk mengetahui jawaban dari pertanyaan tersebut, kita mau sama-sama belajar dari firman Tuhan, apa yang Allah katakan tentang kawin dan mengawinkan di sorga. Kita sama-sama buka Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua. Ya. Roma pasal yang ke-12 ayatnya yang kedua. Ya. Saudara boleh membaca di rumah yang mempersiapkan Alkitab atau HP digital itu, Alkitab digital, bisa dibuka Roma pasal ke-12 ayat yang kedua. Di sini kita mau lihat apa yang akan firman Tuhan ajarkan kepada kita dan apa yang harus kita perbuat. Roma 12 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita melihat di sini firman Tuhan di dalam Roma pasal ke-12, Rasul Paulus menekankan bahwa janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan akal dan budimu. Supaya apa, saudaraku kasih Tuhan? Supaya kita ini mengerti mana kehendak Allah dan mana bukan kehendak Allah. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah. Saudaraku kasih Tuhan. Jadi tentang pertanyaan ini kita harus memiliki hikmat. Hikmat yang pertama adalah kita belajar dari Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Roma. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Haleluya. Saudaraku dikasih Tuhan, sebenarnya apa yang firman Tuhan katakan ini? Supaya kita itu jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Seperti apakah kita ini kalau serupa dengan dunia?
Saya akan kasih gambaran seperti begini. Saudara kasih Tuhan. Dan ini seringkali saya katakan, kalau ada suatu kenikmatan di dalam kehidupan ini, orang mengalami suatu peristiwa dalam kehidupannya, di dalam hatinya, dia akan mengalami suatu kegoncangan kejiwaan yang disebut itu gelisah, yang disebut itu iri hati. Ini adalah sifat kedagingan. Misalnya saja, tetanggamu orang kaya, saudaramu orang kaya, engkau tidak bisa berbuat apa-apa, sebentar keadaan engkau pas-pasan, akan timbul sakit. Jangan engkau menjadi sama dengan dunia ini. Sebab apa? Kemewahan dunia ini adalah sementara. Saudara kasih Tuhan, ya. Jangan sekali-sekali kita menjadi serupa dengan dunia ini. Apa sih yang serupa dengan dunia ini, saudara kasih Tuhan? Semua kejahatan, kemunafikan, kepalsuan, tipu-tipu dan lain sebagainya, ini adalah sifat dunia. Jadi saudara di sini dikatakan jangan sama dengan dunia ini. Dunia ini berbeda dengan saudara. Kenapa? Saudara berasal dari roh Allah. Saudara harus kembali kepada Allah. Hati harus dipimpin oleh Allah. Jangan ikuti dunia ini. Haleluya. Sekali lagi saya katakan, kalau ada tetangga saudara yang mampu, orang kaya punya ini punya itu, jangan saudara iri, jangan saudara sakit hati. Itu adalah sifat dunia. Jangan menjadi serupa dengan sifat dunia yang memikirkan kedagingan. Haleluya. Ini yang pertama, tentang kehidupan. Ya, tentang kehidupan. Nanti kita akan masuk membahas tentang perkawinan di sorga. Yang pertama di sini dikatakan bahwa kita jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Kalau kita memikirkan perkawinan di sorga, artinya kita memikirkan dunia. Dunia itu artinya saudara memikirkan kedagingan. Sebab apa? Kawin mengawinkan itu sifat daging, sifat dunia, yang penuh dengan roh kenafsuan, birahi dan lain sebagainya. Itu sifat dunia. Berbeda dengan sifat Allah, sifat kerajaan Allah. Di sana hanya ada tempat memuji, memuliakan Tuhan, menyembah, sujud, beribadah kepada Allah. Bukan memikirkan hal-hal dunia, saudaraku kasih Tuhan. Kita memikirkan dunia hanya ketika kita ada dunia. Kita bisa memiliki hawa nafsu, keinginan yang disebut kedagingan. Kita bisa kepingin merampok, berzina dan lain sebagainya. Itu adalah sifat kedagingan. Maka firman Tuhan ditekankan, janganlah engkau menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubah. Berubah arti kita harus berubah semua aspek-aspek kehidupan kita. Jangan memikirkan keinginan daging. Sebab keinginan daging akan membinasakan engkau, membunuh engkau. Haleluya. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, hari ini kita mau belajar tentang kehidupan. Kalau tadi menceritakan tentang dari temanya adalah apakah di sorga ada kawin dan mengawinkan. Ini adalah pertanyaan sifat dunia, sifat kedagingan, saudara kasih Tuhan. Saya katakan sekali lagi, di sorga itu sifatnya adalah roh. Tidak ada kedagingan, tidak ada keinginan hawa nafsu. Apakah selama hidup kita punya istri 2, 3, 4, 5, mungkin 7, 11, 12 dan sebagainya? Apakah di sorga ada? Tidak ada, saudara kasih Tuhan. Di sorga tidak ada kawin mengawinkan. Oleh karena itu Rasul Paulus berkata kepada jemaat yang ada di rumah, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Dunia ini menginginkan kedagingan, hawa nafsu. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Kita memasuki yang kedua. Apa yang firman Tuhan katakan tentang perkawinan di sorga? Matius pasal yang ke-15. Ya, Matius pasal yang ke-15 ayat yang ke-19. Ini saudara kasih Tuhan. Kenapa orang-orang seperti ini memikirkan dunia? Dan kenapa pemikiran dunia, sifat-sifat kedagingan yang ada di dunia dibawa ke sorga, saudara kasih Tuhan? Ini salah satu sesuatu yang kesalahan besar yang manusia pikirkan. Sebab manusia hanya memikirkan apa yang ada di dunia ini, tidak memikirkan apa yang ada di sorga, saudara kasih Tuhan. Sifat kedagingan ini dibawa, diakalin ke sorga dengan harapan bahwa di sorga bisa menikah lagi. Oh haleluya, ini adalah ajaran sesat, saudara kasih Tuhan.
Di sorga tidak ada kawin mengawinkan, tidak ada menikah dan lain sebagainya. Semua hidup suci di dalam roh dan kebenaran. Hari ini saudara dan saya masih hidup di dunia. Kita masih terbawa oleh perasaan kedagingan, keinginan, hawa nafsu. Karena kita masih hidup di dalam dunia ini dengan kedagingan. Tapi ketika kematian, saudara kasih Tuhan, kita itu di sorga masuk di dalam alam roh, saudara kasih Tuhan. Jadi tidak ada hal seperti itu. Kita mau baca. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Nah, saudara kasih Tuhan, tadi saya katakan, ya, ketika kita masih berada di dalam dunia ini, kita masih memikirkan dunia. Karena itu di sini Matius berkata, karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Ini adalah sifat daging. Saudara kasih Tuhan, sifat daging yang senantiasa menguasai setiap kehidupan manusia, per individu, tidak terkecuali. Karena kita masih hidup di dalam dunia ini, saudara kasih Tuhan. Ya, camkan baik-baik nasihat daripada firman Allah ini. Hari ini kita mendengar pengajaran dari Matius, seorang rasul yang dipakai Allah secara luar biasa. Karena dari iri hati timbul segala pikiran jahat. Misalnya apa? Engkau merasa iri, tadi sudah saya sebutkan. Engkau membunuh, engkau berzina, dan lain sebagainya. Matius juga ajarkan bahwa dari pemikiran-pemikiran sesat itu akan timbul pemikiran percabulan, sumpah palsu, dan hujat. Sumpah palsu ini apa, saudara kasih Tuhan? Sumpah palsu ini biasanya terjadi di pengadilan dunia. Seorang saksi bisa saja dia memberikan satu kesaksian palsu, kesaksian yang tidak benar. Itu adalah kesaksian palsu selama di dalam dunia ini. Dia juga bisa menghujat dari segala pikiran yang ada di dalam dunia ini. Apa yang dihujat? Sekarang antikris sedang giat-giatnya melancarkan pengajaran-pengajaran sesat. Guru-guru palsu, nabi-nabi palsu sedang mengajarkan ajaran-ajaran sesat. Menghujat, menista, menganiaya, membunuh. Ini adalah pikiran-pikiran orang sesat. Mereka keluar di jalan ajaran Tuhan, mengatasnamakan Tuhan. Tuhan tidak akan pernah mengizinkan membunuh. Karena kita ada manusia-manusia ciptaan Allah yang sempurna. Kita diciptakan bukan dari keturunan iblis. Kita diciptakan oleh dari keturunan roh Allah. Jadi kita memiliki sifat Allah, yaitu kasih. Kalau saudara tidak memiliki sifat Allah, sifat mengasihi, saudara bukan berasal dari Allah, tetapi saudara berasal dari si iblis. Si iblis adalah bapa dari segala kejahatan. Yang timbul di sini dari pikiran-pikiran jahat. Kenapa pikiran-pikiran jahat itu timbul, saudaraku kasih Tuhan? Karena dikuasai keinginan daging. Ya. Sehingga menimbulkan hal-hal yang merusakkan diri sendiri, merusakkan kehidupan. Roh Tuhan jauh dari kehidupan saudara. Haleluya. Ada yang bertanya sama saya begini, Pak Pendeta, apakah kita diizinkan untuk membunuh? Saya katakan dengan tegas, tidak. Allah tidak pernah mengajar kita untuk membunuh. Allah tidak pernah mengajar kita untuk menyakiti orang lain. Tetapi yang Allah katakan adalah, kasihilah sesamamu manusia seperti mengasihi dirimu sendiri. Itu adalah hukum Allah. Mulai dari zaman Nabi Musa sampai sekarang itu tidak akan pernah berubah. Kasihilah sesamamu manusia seperti mengasihi dirimu sendiri, saudaraku kasih Tuhan. Ini hukum Allah. Yang terutama adalah apa? Yaitu tadi, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, saudara kasih Tuhan. Seringkali saya katakan, kalau saudara bilang saudara mengasihi Allah, tetapi saudara tidak mengasihi sesama manusia, gimana bisa Anda mengatakan bahwa saudara mengasihi Allah? Sedangkan orang-orang di sekeliling saudara tidak saudara perhatikan. Ini seringkali saya tekankan di dalam ceramah khotbah-khotbah saya. Saya tekankan dengan tegas.
Ya. Kalau kita mengasihi Allah, kita harus mengasihi sesama. Oleh karena itu kita kembali kepada firman Tuhan ini. Kenapa kita mempunyai satu timbulan pemikiran-pemikiran yang jahat, pemikiran-pemikiran yang sangat buruk, saudara kasih Tuhan, sehingga sampai Matius ini mengatakan segala pikiran jahat menimbulkan pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Dan hujat ini, saudara kasih Tuhan, sudah sering kali kita dengar. Fitnah, menjelekan orang lain ini sudah sering kita dengar. Kenapa? Karena mereka berasal dari bapa yang salah, bapa dari segala kejahatan, yaitu iblis. Mereka jauh dari jalan Tuhan. Tetapi malam ini, saudara kasih Tuhan, saudara sudah mendengar firman Tuhan. Kita harus mengubah mindset pemikiran kita. Mindset. Kita harus semakin hari semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, supaya kita jangan sesat. Haleluya. Kita mau masuk poin yang ketiga, pengajar tentang firman Tuhan juga. Kita mau lihat 1 Korintus, ya, 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-50. Ini firman Tuhan yang kita mau dengar tentang kedagingan. 1 Korintus 15 ayat yang ke-50, saya bacakan demikian. Saudara-saudara, inilah yang kehendakku katakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di sini akan saya baca ulang secara perlahan. Saudara perhatikan. Rasul Paulus berkata kepada jemaat yang berada di Korintus, saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Jadi jelas sekali, saudara kasih Tuhan. Ya. Hal kawin mengawinkan itu kan sifat dunia, ya, sifat kedagingan yang bisa binasa. Tetapi di sini firman Tuhan katakan dengan sangat jelas, saudara kasih Tuhan. Ya. Paulus berkata kepada kita ini, dia berkata kepada murid-muridnya, saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu apa? Bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Saudara memikirkan hal-hal dunia, lalu saudara bawa pikiran itu ke surga, itu saudara tidak akan mendapatkan apa-apa. Semua pemikiran saudara adalah sia-sia. Saudara memikirkan sifat kedagingan. Mana ada di surga itu kawin mengawinkan, saudara kasih Tuhan. Tidak ada kawin mengawinkan di surga. Ini Alkitab yang mengatakan berdasarkan firman Allah. Saya bacakan dengan tekan. Kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Artinya apa, saudaraku yang kasih Tuhan, kerajaan Allah itu? Kerajaan Allah itu adalah sorga mulia. Sifat kedagingan, hawa nafsu di sana sudah tidak ada, sudah hilang, sudah binasa, sudah lenyap, saudara yang kasih Tuhan. Seperti yang saya katakan tadi, ketika kita mati di dalam roh. Maka di sorga adalah roh. Sifat kedagingan kita itu sudah binasa, sudah hilang. Ini Rasul sendiri juga mengatakan hal demikian. Ya. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu. Camkan baik-baik. Yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Saudara masih memikirkan kedagingan, saudara tidak akan mendapat bagian apa-apa di sorga. Apa yang saudara harapkan di sorga? Sementara saudara masih memikirkan hal-hal dunia, saudara akan binasa di dalam pemikiran saudara. Ya. Kita ini manusia masih daging, tapi ketika mengalami suatu kematian, kita itu di dalam roh, saudara kasih Tuhan. Bersama Allah itu di dalam kemuliaannya.
Saya baca ulang. Ya di sini ya, bahwa kedagingan itu tidak bisa mendapatkan bagian apa-apa di dalam kerajaan surga. Tetapi yang menyebabkan kebinasaan. Kenapa saudara kasih Tuhan? Saya katakan sekali lagi, dan saya tidak akan pernah mengatakan supaya saudara bisa berubah. Itu adalah pikiran sesat. Ya, pikiran sesat. Karena saudara memikirkan dunia di sorga. Haleluya, saudara kasih Tuhan. Apakah saudara masih memikirkan kenikmatan keindahan dunia? Apakah saudara tidak pernah memikirkan bagaimana keadaan sorga? Apakah saudara tidak pernah berpikir bahwa saudara itu berada di ruang yang maha kudus? Sorga itu maha suci. Apakah saudara tidak pernah berpikir seperti itu? Maka tadi di pasal yang pertama di sana di dalam Roma dikatakan, berubah oleh pembaruan pikiran. Jangan menjadi sama dengan dunia ini. Kalau saudara tidak berubah, masih memikirkan keadaan seperti dunia, Rasul Paulus katakan, saudara akan binasa. Haleluya. Luar biasa saudara kasih Tuhan. Ya. Ini sesuatu yang sangat menjijikkan saudaraku. Sangat menjijikkan. Apakah selama saudara hidup di dunia ini kurang puas? Maaf, ketika saudara menikmati wanita, menikmati istri saudara, apakah masih kurang puas? Apakah saudara tidak merasa bahwa umur Anda dibatasi? Terus, ketika Anda merasa tidak mampu di dunia ini, saudara berpikir bahwa di sorga bisa kawin, bisa menikmati keindahannya wanita. Aduh, saudara pun kasih Tuhan, sangat sesat pemikiran Anda. Sesat. Ya, sangat sesat. Sekali lagi saya katakan, saudara hanya berpikir tentang dunia, menikmati keindahan tubuh wanita, kecantikan wanita. Sampai di sorga pun saudara bayangkan ada perkawinan. Oh, haleluya. Yang ada di situ adalah pemikiran iblis, saudara kuasa Tuhan. Sebab apa? Iblis itu hanya merusak pikiran saudara, sehingga saudara akan masuk di dalam hukuman dia, masuk di dalam penjara dia, masuk di dalam penghukuman api yang kekal bersama dia. Haleluya. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, sekali lagi, ketika saudara mendengar acara saya ini, Batranu 88, ingat baik-baik, jangan pernah mengikuti kedagingan. Sebab ketika saudara mengikuti kedagingan, di sini Rasul Paulus katakan, engkau akan binasa. Arti binasa apa sumber Tuhan? Kita akan masuk di dalam kobaran api yang tidak akan pernah padam. Saudara dibakar tidak akan pernah berhenti sampai dunia ini berakhir. Sangat-sangat menjadikan, sangat-sangat menyakitkan. Ya, saudara kasih Tuhan, ingat, apakah saudara mau masuk neraka atau saudara mau masuk surga? Kalau saudara mau masuk surga, ingat aturan Allah, saudara kasih Tuhan. Berpikirlah secara roh yang benar, maka saudara akan masuk surga. Ikuti ajaran Yesus Kristus, saudara akan masuk surga. Tetapi kalau saudara mengikuti ajaran sesat, yaitu si iblis, saudara akan masuk di dalam kebinasaan api yang kekal, yang disebut neraka. Mau saudara masuk neraka? Atau bila saudara masuk surga? Haleluya. Ya, kalau saudara punya pilihan untuk hidup enak, pilihlah surga bersama siapa? Yesus. Kalau neraka ikut siapa? Kalau neraka ikutnya iblis, saudara kasih Tuhan. Biang iblis itu ada Lucifer. Dia dulu itu malaikat penguasa-penguasa di sorga, dilemparkan oleh Allah ke dunia ini. Kenapa? Karena jahat, mau menyaingi Allah. Haleluya. Iblis itu diciptakan Allah, coba menguasai Allah. Diusir oleh Allah ke dunia ini. Dia marah, dia sakit hati, dia dendam kepada Allah. Yang menjadi sasaran apa? Saudara dan saya. Tapi ketika saudara berada di dalam Yesus Kristus, saudara akan dibaluti, akan dinaungi oleh kuasa Tuhan. Roh Kudus akan bekerja dalam kehidupan saudara. Saudara akan menjadi kuat. Haleluya. Kenapa? Ada Roh Kudus. Ya.
Berbeda sekali ajaran Yesus dengan ajaran Lucifer, bapak segala kejahatan itu. Sangat berbeda. Baik, kita membaca selanjutnya. Ya, kita membaca selanjutnya. Matius 22. Ya. Nah, di sini kita mau baca sedikit lebih banyak firman Tuhan. Matius pasal yang ke-22 ayat ke-24 sampai dengan ke-30. Poin atau terpenting daripada bacaan kita malam ini adalah Matius 24. Ya. Matius 22 ayat ke-24 sampai dengan 30. Saya bacakan. Guru, Musa mengatakan bahwa jika seorang mati dengan tiada meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Tetapi di antara kami ada 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin, tetapi kemudian mati. Dan karena ia tidak mempunyai keturunan, ia meninggalkan istri itu juga bagi saudaranya. Ke-26. Demikian juga yang kedua dan yang ketiga sampai dengan yang ke-7. Dan akhirnya sesudah mereka semua, perempuan itu mati. Yang menjadi pertanyaan, siapakah di antara ke-7 orang itu yang menjadi suami perempuan itu pada hari kebangkitan? Sebab mereka semua telah beristrikan dia. Ayat ke-29 katakan, Yesus menjawab mereka, kamu sesat sebab kamu tidak tahu mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Firman Tuhan katakan, kamu sesat sebab kamu tidak tahu dan tidak mengerti arti firman Allah ini, arti kitab suci. Sehingga saudara bisa berkata hal yang demikian. Di sorga itu boleh kawin dan mengawinkan. Allah dengan sangat jelas, Yesus menjawab dengan tegas, kamu sesat. Ya, saya katakan sekali lagi, kamu sesat. Sebab di sorga tidak ada kawin mengawinkan. Di sorga tidak ada nikah menikah. Saudara, yang ada di sorga itu adalah memuji dan memuliakan Allah. Ingat, sekali lagi saya katakan, kalau saudara katakan bahwa di sorga itu bisa kawin dan mengawinkan, saudara sesat. Seperti yang Yesus katakan, kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Kuasa Allah yang diinginkan oleh Allah adalah bahwa ketika saudara mengalami suatu kematian, saudara akan diangkat bersama-sama dengan kemuliaan Allah. Bukan saudara memikirkan hal dunia. Itu yang diinginkan Allah, saudara kasih Tuhan. Kenapa saudara kasih Tuhan? Kita ini yang disebut manusia roh Allah. Kenapa kita ini manusia roh Allah? Pertama kali manusia yang ada Adam, dia bisa hidup karena hembusan roh Allah. Tanpa hembusan roh Allah ke dalam tubuh si Adam, Adam tidak mungkin bisa hidup. Apakah Adam dihembuskan oleh napas hewan? Oleh hembusan angin? Tidak, saudara kasih Tuhan. Zaman permulaan manusia pertama ini belum ada binatang. Yang ada hanya kuasa Allah. Ketika Allah melihat bahwa dunia ini sudah bagus, sungguh sangat indah, sungguh sayang kalau dunia ini tidak dirawat, tidak diawasi, tidak dijaga, maka Allah menciptakan seorang manusia yang disebut Adam. Lalu Allah itu meniupkan udara napasnya ke dalam tubuh si Adam. Adam mengalami suatu kehidupan. Apa yang ada di dalam tubuh Adam itu rohnya? Apakah roh setan, iblis, jin, dan lain sebagainya? Tidak, saudara kasih Tuhan. Roh yang ada di dalam tubuh Adam itu adalah roh Allah. Siapakah Adam itu? Manusiakah? Jinkah? Atau setan? Semuanya tidak. Adam adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah. Maka Adam hidup karena ada roh Allah di sana. Saudara dan saya adalah roh Allah. Yang membedakan adalah perbuatan. Ya.
Yang membedakan adalah perbuatan. Kalau kita ini berasal dari Allah, semua perkataan kita itu baik. Perbuatan kita itu baik. Memberikan contoh yang baik. Itu berasal dari Allah. Kenapa demikian? Karena Allah itu Maha Pengasih. Allah Maha Penyayang. Allah Maha Pengampun. Tidak mungkin Allah menyakiti, mengajarkan tidak baik. Itu tidak mungkin. Tetapi kalau ada sesuatu yang mengatasnamakan Allah, tetapi mengajarkan membunuh, berzina, menganiaya, menista orang lain, itu bukan Allah, tetapi berasal dari bapa dari segala kejahatan, yaitu iblis. Iblis hanya bisa merusak, menghancurkan, membunuh. Sifat-sifat iblis tidak ada yang baik. Ya, sifat iblis tidak ada yang baik. Saya akan bacakan satu persatu. Yang pertama, iblis mengajarkan membunuh. Yang kedua, iblis mengajarkan merampok. Yang ketiga, iblis mengajarkan memperkosa, mencuri dan lain sebagainya. Menista orang lain, menjelek-jelekan orang lain, itu adalah perbuatan iblis. Hati dan pikiran manusia itu sudah dikuasai oleh iblis. Sehingga perkataannya tidak satu pun kebenarannya. Kenapa? Karena hatinya itu sudah dipenuhi dengan roh iblis. Tetapi malam ini, saudaraku kasih Tuhan, saudara harus sadar. Saudara harus ingat bahwa tubuh yang sekarang saudara diam ini, di dalam tubuh saudara ada roh Allah. Ya, di dalam tubuh saudara dan saya adalah roh Allah. Malam ini saudara camkan baik-baik pengajaran firman Tuhan. Dan diingat baik-baik, roh Allah yang ada dalam tubuh saudara itu adalah roh Allah. Ya, jadi berbuatlah baik, turutilah semua kehendak Tuhan, rencana Tuhan, berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu roh Allah. Kalau roh iblis seperti yang saya sebutkan tadi, nggak perlu ditiru. Maka kita masuk di dalam Roma pasal 12 yang kedua. Harus berubah, mindset, pemikiran, perkataan, tingkah laku harus dirubah. Supaya kita ini bisa hidup di dalam kebenaran Allah. Kita tidak binasa. Saudara kasih Tuhan. Jangan sampai Tuhan Yesus berkata, kamu sesat. Dengan mengatakan bahwa di surga ada kawin dan mengawinkan. Di surga tidak ada kawin mengawinkan, saudara kasih Tuhan. Kita hidup di dalam roh ketika kita berada di surga. Kita akan dikumpulkan bersama malaikat-malaikat Allah. Di sana memuji dan memuliakan Allah. Jadi tidak ada kawin mengawinkan. Ya. Cukup satu istri seumur hidup. Itu yang Allah inginkan. Ya. Haleluya. Ketika kematian kelak, saudaraku kasih Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Allah itu akan dikumpulkan oleh Allah. Akan dikumpulkan ke suatu tempat bersama malaikat-malaikatnya. Dan kita akan bergabung di sana, saudaraku kasih Tuhan. Dengan kumpulan orang banyak. Apa yang kita lakukan di sorga, saudaraku? Apakah berzina, berhubungan seks, pacaran, kamu sesat. Ya, saya katakan kamu sesat. Apapun alasannya di sorga tidak ada kawin dan mengawinkan. Haleluya. Tidak ada, saudara kasih Tuhan. Kalau ada pengajaran-pengajaran seperti ini adalah asli guru palsu. Yang hati dan pikiran dikuasai oleh iblis. Yang disebut Lucifer. Tetapi saudara malam ini sudah diberikan kuasa oleh Allah. Roh Anda itu saudara ya, itu roh Allah. Kita bisa perkatakan, haleluya Tuhan, malam ini aku mengerti bahwa roh yang ada di dalamku adalah roh-Mu Tuhan. Harus menghasilkan sesuatu yang baik. Nah, saudara kasih Tuhan, seperti yang saya katakan tadi, ketika kita ini mengalami suatu kematian kelak ya, sebagai orang-orang percaya bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan, kita akan dikumpulkan di sorga bersama para malaikat. Supaya lebih jelasnya kita mau lihat Wahyu. Ya, kita mau lihat Wahyu pasalnya yang ke-9 sampai dengan 11. Ini adalah ayat yang terakhir.
Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta, domba, anak domba. Dan semua malaikat berdiri melilit tahta dan tua-tua dan keempat makhluk itu. Mereka tersungkur di hadapan tahta itu dan menyembah Allah. Jelas, saudara kasih Tuhan? Ketika kita mati, kita akan dikumpulkan oleh Allah di suatu tempat. Kita akan berkumpul bersama malaikat, bersama orang-orang kudusnya Allah di sana. Kita menyembah, saudaraku kasih Tuhan. Kita memuliakan Tuhan sampai malaikat berkata, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba. Kita sujud bersyukur karena kita dikumpulkan bersama orang-orang pilihan Allah, bersama malaikat-malaikat Allah. Haleluya. Ini sesuatu yang sangat luar biasa, saudaraku kasih Tuhan. Jadi, ketika kita di sorga, kita hanya melakukan penyembahan, memuliakan Allah. Ya. Jadi di sorga itu tidak ada kawin dan mengawinkan. Tidak ada. Yang ada adalah saudara dan saya memuji Tuhan, menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan. Tanpa terkecuali siapapun. Dengan catatan mereka percaya bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan sebagai juru selamat, maka orang itu akan diselamatkan, dibebaskan, dilepaskan dari kebinasaan. Ketika kehidupan itu, kita akan mendapatkan satu kehidupan kekal bersama malaikat di sorga. Haleluya. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, dari firman Tuhan yang sudah kita sama-sama baca, sudah sama-sama kita dengar, jangan lupa supaya saudara-saudara kita yang lain, teman-teman kita yang belum sempat melihat channel ini, mendengar berita tentang firman Tuhan ini, jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Supaya apa? Saudara-saudara kita yang belum mendengar firman Tuhan tadi, yang belum melihat acara hari ini, mereka juga diberkati. Kalau mereka belum tahu, malam ini mereka menjadi tahu dan mereka akan dipulihkan dan mereka akan diberkati. Supaya apa, saudara kasih Tuhan? Pemberitaan firman Tuhan ini akan terus berjalan. Mulai dari sini sampai ke ujung bumi. Nama Tuhan dipermuliakan. Kita berdoa. Bapa kami yang baik, Allah yang kami permuliakan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan Kau sudah membuka hati dan pikiran kami, supaya kami mengerti rencana Engkau Tuhan. Ketika kematian kelak Bapa, roh kami bersama Engkau, di dalam kemuliaan Engkau, di dalam kekudusan Engkau Tuhan. Kami hanya datang sujud menyembah dan memuji Engkau, menyembah Engkau di dalam kerajaan-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur Tuhan. Engkau sudah membuka hati setiap saudara-saudara kami. Pada saat malam ini Tuhan Yesus, hamba secara pribadi mau berdoa Tuhan, buat seluruh pendengar, penonton acara Bahtera Nuh 88 ini Tuhan. Engkau berkati kesehatan mereka, Engkau berkati pekerjaan mereka, apapun yang mereka kerjakan, yang mereka lakukan, Engkau berkati sesuai dengan rencana yang Kau inginkan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama-Mu yang kudus Tuhan kami Yesus, hamba selesai berdoa Tuhan, tetapi firman-Mu ya Bapa akan terus berlanjut menjadi satu kekuatan iman bagi setiap yang mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan kami semua berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam, saudaraku kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.